Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatin Hanifah dari kelas PBI 5C akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan menurut aliran perennialisme. Nah, di sini saya akan membahas apa itu tujuan dari pendidikan menurut aliran perennialisme dan bagaimana prinsip-prinsip aliran perennialisme. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme. Perennialisme sesuai dengan namanya yang berarti segala sesuatu yang ada di sepanjang sejarah, melihat bahwa tradisi perkembangan intelektual yang ada pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan yang telah terbukti dapat memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan. Tentunya kepada masyarakat perlu digunakan dan diterapkan dalam menghadapi alam modern yang syarat dan problem kehidupan dengan tujuan yang sesuai. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dan memperoleh merealisasikan keberadaan abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Maka dari itu, jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi atau content based, subject center, dan yang mengutamakan disiplin ilmu, sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah, dan lain sebagainya. Menurut aliran perennialisme ini yang termasuk dalam filosofi pendidikan, yaitu guru harus menjadi tauladan dan membimbing siswa dalam menemukan kebenaran dalam pikirannya. Adapun esensialisme menempatkan guru dan otoritasnya di pusat pendidikan. Jadi di sini ada perbedaan antara perennialisme dan esensialisme yang menempatkan guru berperilaku seperti apa kepada muridnya. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan menurut pemikiran perennialis adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan yang tidak berubah. Tuntunan tertinggi dalam belajar menuntut perennialisme adalah latihan dan disiplin mental. Maka teori dan praktik pendidikan haruslah mengarah pada tuntunan tersebut. Perennialisme memandang education as cultural regression, pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan di masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang kebudayaan ideal tersebut. Yang poin kedua yaitu prinsip-prinsip pendidikan perennialisme. Nah, di sini ada esensi aliran perennialisme ini berupaya menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia. Maka perennialisme dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan di masa lampau. Nah, secara kronologis historis, asas-asas yang dianut filsafat perennialisme ini bersumber pada filsafat kebudayaan yang berkiblat pada dua kutub, yaitu perennialisme teologis di bawah kerajaan Katolik yang dipengaruhi pemikiran Thomas Aquinas dan perennialisme sekuler yang berpegang pada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, yaitu seorang filosof dari Barat,
Manusia yaitu menyatakan bahwa manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Nah, pendidikan hendaknya berorientasi pada potensi dan kepada masyarakat agar supaya kebutuhan yang ada di setiap lapisan masyarakat bisa terpenuhi. Nah, ide-ide Plato ini dikembangkan oleh Aristoteles yang merupakan anak didiknya sendiri, yaitu dengan lebih mendekatkan pada dunia kenyataan. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Perennialisme berpendapat bahwa untuk mengatasi gangguan kebudayaan diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosiokultural, intelektual, dan moral, dan inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Perkembangan konsep perennialisme ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan lain sebagainya. Dalam pokok pikirannya, Plato menguraikan ilmu pengetahuan dan nilai sebagai manifestasi dan hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial yang akan mungkin terwujud bisa menjadi ide untuk tolak ukur yang memiliki asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Nah, ada beberapa ciri khusus filsafat perennialisme. Yang pertama, filsafat perennialisme memberi jalan yang lapang kepada pencapaian tertinggi, yaitu yang absolut, melalui pendekatan mistik dengan menggunakan intelek yang lebih tinggi dalam memahami secara langsung tentang Tuhan. Yang kedua, filsafat perennialisme ini berusaha menjelaskan adanya sumber-sumber dari segala yang ada pada dunia, atau being from being, bahwa segala yang terwujud sesungguhnya bersifat relatif. Ia tidak lebih sebagai jejak kreasi atau cerminan dari Dia yang esensi dan substansi di luar jangkauan nalar manusia. Ketiga, filsafat perennialisme berusaha menangkap apa yang dimaksud atau wahyu batiniah, agama asli, hikmah, kholidah, kebenaran abadi, sophia perennis, yang terukir dalam lembaran hati seorang yang paling dalam, serta senantiasa rindu kepada Tuhan dan senantiasa mendorong seseorang berpikir dan berperilaku yang benar. Nah, itulah dari penjelasan dari tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan menurut aliran perennialisme. Itu kesimpulannya adalah tujuan dari pendidikan menurut pemikiran perennialisme adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan gagasan besar yang dengan tujuannya tidak merubah dari zaman sebelumnya. Tuntutan tertinggi dalam belajar menuntut perennialisme adalah latihan dan disiplin mental, maka teori dan praktek pendidikan haruslah mengarah kepada tuntunan tersebut. Adapun prinsip dasar pendidikan bagi aliran perennialisme adalah membantu peserta didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi, karena memang kebenarannya mengandung sifat universal dan tetap. Kebenaran seperti ini hanya dapat diperoleh melalui latihan intelektual yang dapat menjadikan pikiran-pikiran dari seorang siswa tersebut teratur dan tersistematis sedemikian rupa. Baiklah, itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.